mulai terjadi kesalahannya itu adalah ketika prosesnya. Jadi barang-barang yang dibeli dari PTJN ya, PTJN itu juga kondisinya bukan baru. Hanya yang jadi masalah adalah ketika yang dibelinya itu, nah itu speknya juga tidak sesuai dan lain-lain. Halo sahabat F2 News Update. Kali ini kita ada berita KPK sebut pengadaan kapal di PT ASDP tak sesuai spesifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkapkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi kapal yang diperoleh oleh PT ASDP Indonesia Ferry lewat akuisisi terhadap PT Jembatan Nusantara. Untuk kegiatannya sendiri itu memang legal, artinya kegiatannya untuk kegiatan yang diajukan ini terjadi mulai terjadi kesalahannya itu adalah ketika prosesnya. Jadi barang-barang yang dibeli dari PTJN ya, PTJN itu juga kondisinya bukan baru. Kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada hari Kamis 15 Agustus 2024. Asep menjelaskan ketidaksesuaian spesifikasi kapal tersebut yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam akuisisi tersebut, PT ASDP diketahui mendapatkan 53 unit kapal. Namun belum dijelaskan lebih lanjut berapa unit kapal yang tidak sesuai spesifikasi. Nah, itu yang menyebabkan ini terjadi. Kemudian juga perhitungan dan lain-lain. Direktur Penyidikan KPK yang juga perwira tinggi Polri berbintang 1 ini menegaskan pengadaan tambahan armada adalah hal yang umum dilakukan oleh perusahaan angkutan. Misalnya dalam rangka menghadapi lonjakan penumpang. Namun permasalahan timbul ketika armada yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Tapi kalau untuk kegiatannya sendiri, misalnya begini, pihak ASDP ini melihat bahwa armada yang ada untuk penyeberangan itu tidak lagi mencukupi. Misalnya kalau melihat sekarang mau lebaran, kan sudah mencukupi lah. Dari sana kemudian diajukanlah program proyek untuk penambahan armada seperti itu. Ini enggak boleh. Hanya yang jadi masalah adalah ketika yang dibelinya itu, nah itu speknya juga tidak sesuai dan lain-lain. Jadi ke Menteri BUMN sendiri itu ya tidak ada persoalan seperti itu, tidak ada persoalan. Sebagai sebuah laporan berdasarkan load factor yang ada di sana, ketersediaan armada, kemudian jumlah penyeberang dan lain-lain, itu kan perlu secara gampangnya ya perlu ditambah armada. Yang jadi masalah ketika jadi kapalnya kapal bekas Pak, yang dibeli kapal bekas atau nggak sesuai spesifikasi? Ya bukan baru. Bekas berarti? Bukan baru. Sebelumnya, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi terkait dengan proses kerjasama usaha dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero periode 2019-2022. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika menerangkan bahwa nilai proyek yang sedang disidik KPK itu mencapai 1,3 triliun rupiah, dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai 1,27 triliun rupiah. Dengan nominal pastinya masih dalam perhitungan pihak auditor. Penyidik KPK juga telah memanggil sejumlah pimpinan perusahaan dalam rangka pengembangan penyidikan.
antara lain Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero Ira Puspadewi dan Direktur Utama PT Jembatan Nusantara periode 2019-2022 Yolman Jamal. Dalam kasus ini, KPK juga telah mencegah 4 orang berpergian ke luar negeri. 4 orang itu dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. 3 orang yang dicegah berasal dari lingkup internal PT ASDP, yaitu berinisial HMAC, MYH, dan IP. 1 orang lain berasal dari pihak swasta dengan inisial A. Larangan bepergian terkait penyidikan tindak pidana korupsi pada PT ASDP Indonesia Persero, bahwa terhitung sejak 11 Juli 2024, KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero tahun 2019 sampai dengan 2022. Terkait dengan penyidikan perkara tersebut, pada tanggal 11 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 887 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 4 orang, yaitu 1 orang dari pihak swasta dengan inisial saudara A, sementara 3 lainnya merupakan pihak internal ASDP, yaitu saudara HMAC, saudara NYH, dan saudara IP. Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan KPK yang menyebutkan bahwa pengadaan kapal PT ASDP 1,3 triliun rupiah tak sesuai spesifikasi? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.